Warung Kopi Imah Babaturan telah berdiri sejak tahun 2015. Ia dijuluki sebagai warung kopi kampung di kota dengan lokasi strategis dekat salah satu pusat kota Bandung, yaitu Taman Sari. Secara spesifik, ia berada di Jalan Kebun Bibit nomor 3, Taman Sari, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung. Salah satu menu yang ditawarkan oleh Warkop Imah Babaturan adalah roti Mariam. Roti Mariam, dikenal juga sebagai roti canai atau roti konde, merupakan hidangan yang berasal dari India Selatan yang diadaptasi dari Paratha. Roti Mariam masuk Indonesia dibawa oleh imigran Arab dan India Muslim yang bermigrasi, utamanya melalui kampung komunitas di wilayah Surabaya, yaitu Kampung Ampel dan juga Medan. Selain pengaruh India, roti ini juga dipengaruhi oleh kuliner Arab dan Timur Tengah. Berbentuk bulat pipih, bertekstur kering dan berlapis, dimasak menggunakan ghee atau minyak samin untuk aroma yang khas. Roti Mariam juga melalui proses pengembangan alami karena umumnya tidak menggunakan tagi. Asal nama roti Mariam di Indonesia diyakini berasal dari penjual roti canai yang terkenal di kota Jakarta, yaitu Ibu Mariam. Secara filosofis, roti Mariam mencerminkan perpaduan budaya tentang migrasi, interaksi budaya, dan juga penyebaran Islam. Roti Mariam paling nikmat untuk disantap sesaat setelah dimasak atau dapat dipanaskan kembali dengan sedikit mentega atau margarin agar tekstur renyahnya terasa. Dari sisi kandungan gizi, hidangan ini mengandung sumber energi seperti karbohidrat, lemak, protein, serat, mineral, dan vitamin B. Karena roti Mariam berbahan dasar tepung dan mentega atau minyak, menjadikannya sumber energi yang cukup tinggi. Lalu, kandungan lemak pada roti Mariam berpotensi lebih tinggi dibanding nasi pertakaran sajian yang sama, sehingga perlu diperhatikan bagi yang sedang diet. Penambahan topping seperti keju dan coklat juga dapat meningkatkan kalori secara signifikan. Di jantung kota Bandung, tepatnya di Jalan Sultan Tirtayasa, kawasan Citarum, berdiri sebuah legenda kuliner yang telah bertahan sejak tahun 1967, yaitu toko kue Sari-Sari. Lebih dari setengah abad, tempat ini menjadi saksi perkembangan jajanan tradisional di kota ini. Berawal dari gerobak kecil di depan gang, Sari-Sari tumbuh menjadi destinasi kuliner yang tetap mempertahankan cita rasa autentik hingga sekarang. Lokasinya sangat strategis, berada di kawasan Citarum dan dekat dengan Jalan Gempol yang dikenal sebagai pusat kuliner. Sejak pagi hari, tempat ini selalu ramai oleh warga lokal yang mencari sarapan khas Bandung. Di Sari-Sari, banyak kue basah yang kini mulai jarang ditemukan. Di antara banyak pilihan itu, ada satu kue tradisional yang sederhana, namun penuh cerita, yaitu Putri Noong. Putri Noong adalah kue tradisional Sunda, di mana noong berarti mengintip, menggambarkan pisang di dalam adonan. Kue ini dibuat dari bahan-bahan lokal sekitar Bandung seperti pisang raja atau kepok, kelapa segar untuk santan dan parutan, serta tepung beras dan singkong dengan daun pandan sebagai pewarna dan aroma alami. Proses pembuatannya dikukus hingga menghasilkan tekstur kenyal dan lembut, dengan warna hijau alami dan rasa manis dari pisang. Putri Noong biasanya disajikan hangat dengan taburan kelapa parut kukus yang diberi sedikit garam, menciptakan perpaduan manis dan gurih. Cara terbaik menikmatinya adalah saat masih hangat, dalam 1 hingga 2 gigitan agar seluruh tekstur dan rasa dapat dirasakan seimbang. Dari sisi gizi, Putri Noong didominasi oleh karbohidrat dari tepung beras, singkong, dan pisang sebagai sumber energi. Pisang juga mengandung serat dan kalium yang baik untuk pencernaan dan fungsi tubuh. Santan dan kelapa parut menyumbang lemak alami yang sangat dapat menjadi sumber energi tambahan, serta sedikit protein dalam jumlah kecil. Sari-Sari Bandung bukan sekedar tempat makan, tetapi ruang untuk merasakan tradisi. Putri Noong menjadi bukti bahwa kuliner tradisional tetap hidup selama terus dilestarikan. Rindu Kantin terletak di lokasi yang cukup strategis, yaitu di Jalan Cimanuk nomor 11, Citarum, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung. Rindu Kantin merupakan ruang kuliner yang berlokasi strategis dan dirancang sebagai tempat bersosialisasi. Nama Merindu sendiri dipilih untuk menciptakan kesan nostalgia dan kedekatan emosional. Mereka ingin menghadirkan suasana makan siang atau bersantai yang akrab, seperti memori makan di kantin, namun dengan standar kualitas makanan dan estetika yang jauh lebih tinggi.
Suasana yang tenang serta menyediakan menu yang beragam menjadikan tempat ini tidak hanya berfungsi sebagai lokasi konsumsi, tetapi juga sebagai ruang interaksi sosial dan rekreasi. Tiramisu bukan sekadar hidangan penutup, melainkan sebuah perjalanan gastronomi yang telah mewarnai kancah kuliner Indonesia sejak akhir 1980-an. Berawal sebagai sajian eksklusif di hotel berbintang dan restoran mewah di Jakarta serta Bali. Tiramisu kini telah berevolusi menjadi ikon budaya kafe modern yang dicintai secara luas. Di Merindu Kantin, hidangan ini diposisikan sebagai klasik Italia tiramisu yang mengutamakan kemurnian rasa. Dengan komitmen penuh dengan standar high-end, setiap porsinya dibuat menggunakan bahan-bahan impor pilihan. Penggunaan lady finger yang autentik memastikan tekstur yang lembut dan presisi, memberikan referensi rasa yang murni bagi para penikmat kuliner tanpa distorsi modifikasi lokal. Lebih dari sekadar rasa yang lezat, tiramisu di Merindu Kantin membawa nilai budaya yang mendalam. Sesuai dengan arti namanya, yakni penyemangat. Kombinasi harmonis antara pahit kopi dan manisnya, gula hadir untuk memberikan suntikan energi serta kenikmatan hakiki dalam setiap suapan. Ini adalah perpaduan sempurna antara sejarah, teknik tradisional, dan filosofi hidup dalam satu hidangan penutup yang mewah. Bread butter pudding merupakan hidangan asal Inggris pada abad ke-11 dengan konsep zero waste yang memanfaatkan roti sisa menjadi dessert yang bernilai. Bahan yang digunakan pun sisa dari produksi seperti roti, telur, gula, susu, dan butter. Bahan tersebut rapuh dan sulit dijumpai. Hidangan ini disajikan hangat dilengkapi saus custard dan taburan gula halus. Cara mencicipinya cukup dengan menikmati saat hangat dan menggunakan sendok dan dipotong bite size. Terdapat pula tiket formal khusus disantap dengan dessert fork dalam porsi yang kecil. Bread butter pudding mengandung karbohidrat, protein, dan lemak sebagai sumber energi. Dari hidangan ini, kita dapat mempelajari implementasi langsung konsep zero waste dan teknik dasar dari custard. Bandung dan kulinernya memang gak pernah ada habisnya. Kalau kalian sering olahraga atau sekadar lewat ke area Saparua Bandung, pasti udah gak asing dengan pisang hijau es krim. Yang dulunya, kuliner ini cuma jualan pakai gerobak sederhana di pinggir jalan. Tapi karena peminatnya semakin banyak, sekarang mereka menetap di tempat yang lebih nyaman, yaitu lokasi usaha Saparua. Patokan lokasinya ini sangat gampang, cari aja Gor Saparua, persis di pojokan antara Jalan Ambon dan Jalan Saparua. Bangunannya ini sekarang lebih rapi dengan konsep terbuka. Jadi kalian bisa jajan sambil menikmati suasana rindang khas pusat kota Bandung. Yang membuat menu ini bertahan bukan cuma soal rasa, tapi juga karena memenuhi 9 komponen gastronomi secara lengkap. Mulai dari sejarahnya, yang melewati perjalanan panjang dari sekadar jajanan kaki lima hingga menjadi ikon kuliner lokal. Pisang hijau bukan sekadar hidangan segar, tetapi simbol keagungan dari Makassar. Warna hijaunya ini melambangkan kesuburan dan budi pekerti yang baik yang menjadikannya sajian kehormatan sejak zaman kerajaan di Sulawesi Selatan. Kunci bahan bakunya ada pada pisang raja yang dibalut dengan adonan tepung beras dan santan. Warna hijaunya ini asli dari perasan daun pandan dan suji yang aromatik. Cara penyajiannya yaitu di atas bubur sumsum, lalu disiram sirup merah dan lelehan es serut. Manfaatnya sendiri adalah sebagai sumber energi instan. Pisang raja ini kaya akan kalium yang baik untuk jantung dan serat untuk pencernaan. Sementara aroma pandannya ini memberikan efek relaksasi alami bagi tubuh. Pisang hijau es krim Saparua ini bukti kalau makanan sederhana jika dijaga kualitasnya bisa tetap eksis di tengah banyaknya makanan baru di kota Bandung. Jadi kalau lagi di Bandung jangan lupa mampir ke lokasi usaha Saparua ya. Selain makanannya, di Bandung Wetan juga terkenal beberapa spot favorit seperti Gedung Sate dan Taman Cibenying. Gedung Sate di Bandung mulai dibangun pada 27 Juli 1920 sebagai kantor departemen perusahaan pemerintah Hindia Belanda.
Dirancang oleh tim arsitek Belanda yang dipimpin Insinyur Johan Gerber, nama gedung sate berasal dari ornamen 6 tusuk sate di menara pusat yang melambangkan 6 juta gulden biaya pembangunannya. Awalnya gedung ini dibangun untuk pusat pemerintahan Hindia Belanda yang rencananya dipindahkan dari Meester Cornelis Jakarta ke Bandung. Pada 3 Desember 1945 terjadi pertempuran di gedung ini antara pemuda Indonesia melawan tentara sekutu yang kini diperingati sebagai Hari Bakti PU. Kemudian, sejak tahun 1980, gedung ini beralih fungsi menjadi pusat kantor pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Taman Cibenying dulu bernama Cibenjing Langsung. Fungsinya adalah hutan kota sekaligus jalur hijau yang menyambung dari Taman Celaki sampai ke Taman Bengawan. Memasuki tahun 1980-an, wajahnya berubah total di bawah kepemimpinan Wali Kota Ateng Wahyudi. Hutan kota ini disulap menjadi pusat tanaman hias lengkap dengan kios-kios greenhouse, namun sempat dialih fungsikan menjadi SPBU. Baru pada tahun 2013 fungsinya dikembalikan seutuhnya menjadi ruang publik hijau. Sekarang Taman Cibenying jadi tempat favorit warga untuk berburu bunga, bersate di bawah pohon rindang, atau sekedar berwisata kuliner.